Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajmain. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehat hingga kita dapat menjalankan ibadah puasa yang pertama ini. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita bersama dan Allah jadikan kita nanti orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita serahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang menyaksikan podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Hari ini kita bersama Abuya Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, yakni Abuya Haji Samsuatir MASY. Maka mari kita sapa Abuya kita dulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Buya? Alhamdulillah, puasa hari pertama mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kita sudah bersama Abuya kita. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang masuk kepada kita. Maka kita minta nanti kepada Abuya kita untuk dapat mentanggapi atau memberi berupa nasihat kepada khususnya masyarakat Kabupaten Kampar. Jadi Abuya, sebelum kita masuk di dalam beberapa pertanyaan, saya merangkul beberapa pertanyaan ini menjadi suatu taufik yang sangat luar biasa, yaitu Ramadan bukan sekedar puasa tapi transformasi diri. Ini judul yang sangat luar biasa ke anak-anak muda sekarang lah. Jadi Abuya, ada pertanyaan dari jamaah atau anak-anak muda kita yang menanyakan mereka puasa tapi tak solat Buya. Ini padahal ujung-ujung dari puasa itu menjadikan orang-orang yang bertakwa. Bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini Buya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, kita perlu bergembira, berbahagia karena kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan. Ramadan ini merupakan salah satu anugerah, salah satu cahaya yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu para ulama kita, orang-orang soleh di masa lampau, 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sampaikan umur kami menjelang Ramadan ya Allah. Karena saking berharganya Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu syahrun maghfirah, bulan ampunan. Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan Ramadan sesungguhnya adalah bulan transformasi diri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban ini dulu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tujuan dari proses kita selama Ramadan ini adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka pribadi yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan ada orang yang berpuasa tetapi tidak sholat, atau mungkin yang dalam contoh yang lain dia berpuasa tapi lidahnya masih bermaksiat, kemudian pikirannya masih bermaksiat, tingkah lakunya masih bermaksiat, itu bermakna kita gagal dalam menjalani proses selama Ramadan. Maka betul apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ats. Betapa banyak orang yang berpuasa yang tak mendapatkan apa-apa dari puasa mereka selain daripada lapar dan dahaga. Indikasinya banyak.
Termasuk salah satu indikasinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan kotor, maka sesungguhnya Allah tidak butuh, tidak berhajat kepada mereka meninggalkan makan dan minum mereka. Maka jangankan tidak sholat saja, tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor saja, itu bermakna kita sudah gagal di dalam berproses selama bulan suci Ramadan ini. Artinya puasa yang kita laksanakan itu berarti tidak memberikan makna apa-apa di dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya perlu kita memahami apa sebetulnya makna puasa, apa sebetulnya makna Ramadan. Sehingga nanti betul-betul Ramadan kita lewati, dan Ramadan memang betul-betul menjadi madrasah bagi diri kita. Sehingga ketika kita keluar dari Ramadan, betul-betul kita keluar sebagai pribadi yang baru. Pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum Ramadan kemarin mungkin sholatnya masih lalai, maka setelah Ramadan ini mudah-mudahan kita sudah semakin peduli dengan sholat kita. Maka kepada anak-anak muda, kepada kaum muslimin, bikinlah challenge, bikinlah tantangan dalam diri kita selama Ramadan ini. Umpamanya, selama Ramadan saya mesti sholat berjamaah 5 waktu, tak ketinggalan takbiratul ihram. Tak ketinggalan takbiratul ihram imam. Atau bikin tantangan, selama Ramadan ini saya mesti khatam Al-Quran 2-3 kali. Atau selama Ramadan ini target-target yang ingin saya capai. Kenapa? Karena Ramadan ini sebetulnya adalah madrasah bagi diri kita. Baik Buya. Dan juga Buya, ini anak-anak muda hari ini, boleh tidak kita pisahkan Buya antara puasa dengan membaca Al-Quran? Karena ada trending hari ini, puasa ya puasa saja, baca Quran kan bisa jadi lain gitu. Apa trending ini mulai diapakan? Padahal kita mengetahui Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran gitu ya. Jadi pertama, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulannya Al-Quranul Karim. Betapa banyak waktu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa bulan yang paling mulia itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Banyak malam yang diciptakan Allah, tapi malam yang paling mulia Lailatul Qadar. Malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Bumi terhampar luas. Betapa luasnya bumi dihamparkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari betapa luasnya bumi ataupun negeri yang paling dicintai Allah, yang paling mulia, kita menyebutnya dengan negeri haram, adalah negeri di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Begitu juga malaikat. Malaikat itu kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, di langit itu tak ada tempat yang lowong seluas 4 buah jari kecuali di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dibanding manusia. Tapi malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril yang oleh Allah diberikan tugas untuk mengantarkan Al-Quran kepada baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hamba yang paling mulia itu adalah hamba yang menerima Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatlah dengan Al-Quranul Karim. Dan Ramadan adalah momen terbaik untuk kita akrab dengan Al-Quranul Karim. Karena Ramadan adalah syahrul Quran tadi. Maka sebetulnya Islam itu kan satu paket diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Imam Malik pernah mengatakan amal soleh itu tak ubahnya bagikan rizki. Kadang-kadang Allah anugerahkan rizki itu dalam bentuk berbeda-beda kepada orang yang berbeda-beda. Nah, artinya begini. Artinya semestinya Ramadan dengan Al-Quran itu jangan kita pisah-pisahkan. Justru Ramadan inilah momen terbaik yang mesti kita rebut. Pertama untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Kemudian kedua menjadi ahlullah fil ard. Keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi, yaitunya orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Karena kemuliaan kita sesungguhnya juga bisa diukur sejauh mana Al-Quran itu berada di dalam hati kita. Jadi kepada anak-anak muda,
Kami pesankan bergaulah dengan Al-Quranul Karim seperti yang kami sampaikan tadi, yang kita sampaikan tadi, challenge diri, tantang diri selama Ramadan ini mesti beberapa kali khatam Al-Quran selama proses Ramadan ini kita jalani. Baik ya, ini juga ada jemaah ini yang nanya tentang perubahan manusia di bulan puasa ini, transformasi dirinya. Kita melihat banyak orang berimpak dan bersedekah di bulan puasa ini, Bu ya. Apa yang membuat mereka motivasi nih, Bu ya? Hingga nanti ini bisa pula memberi kepada kami motivasi mengikuti orang-orang seperti ini. Pertama, Ramadan ini memang merupakan waktu di mana kita menyemai menabur amal soleh. Artinya waktu panen amal itu memang di bulan suci Ramadan. Tapi perlu kita ingat, kita tidak boleh menjadi hamba yang Ramadhaniyun, yang hanya beramal selama Ramadan saja. Kita mesti menjadi seorang hamba yang Rabbani. Artinya orientasi kita itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jadi hamba Allah yang taat itu bukan hanya di sekedar bulan suci Ramadan. Ramadan ini anggaplah seperti pemicu, sebagai motivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi setelah Ramadan, kepribadian itu mesti kita pertahankan. La'allakum tattaqun itu kan bukan hanya sekedar di bulan suci Ramadan saja. Pribadi yang bertakwa itu kita bentuk. Momennya itu salah satunya di bulan suci Ramadan. Tetapi kepribadian itu mesti bertahan setelah Ramadan meninggalkan kita. Di banyak kadang-kadang kita melihat orang taat tiba-tiba taat selama bulan suci Ramadan, amal ibadahnya meningkat, kemudian sedekahnya juga semakin banyak. Itu sesuatu yang bisa menginspirasi kita, karena ini adalah momen. Tapi jangan sampai justru selama Ramadan kita kembali kepada setelan pabrik, kembali kepada kita seperti sebelum Ramadan kemarin. Maka itu yang kita angkat temanya pada hari ini, bahwa Ramadan itu adalah bulan transformasi diri. Artinya kita ingin merubah diri kita menjadi perubahan yang lebih baik. Tapi banyak di antara kita yang tak berhasil gara-gara kadang-kadang kita salah memaknai Ramadan, salah dalam menyikapi amal ibadah puasa yang kita laksanakan. Jadi itu adalah inspirasi yang bagus kami pikir, tapi yang perlu kita catat, yang perlu kita ingat, pertahankan kebaikan-kebaikan, kebiasaan baik selama Ramadan ini, nanti setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Baik, Bu ya, ini pertanyaan juga dari masyarakat, karena ini masih awal-awal bulan Ramadan. Apakah seorang anak itu harus membahagiakan orang tuanya di awal-awal bulan Ramadan ini? Makna apa nih, Bu ya? Membahagiakan orang tua itu tidak terikat waktu. Selamanya kita mesti membahagiakan orang tua kita. Cuma ada memang kadang-kadang momen-momen tertentu di tradisi masyarakat kita, memang waktu itu terasa di situ betapa berharganya bakti dan kasih sayang seorang anak terhadap orang tua. Contoh umpamanya ketika nanti Lebaran datang, ketika anak tidak berkunjung, maka di situ terasa kesedihan yang berlebih di hati orang tua. Atau ketika menjelang Ramadan datang, ketika anak tak berkunjung, bersilaturahim, bersimpu di hadapan orang tuanya, maka di saat itu hati orang tua merasa kesepian, merasa tersakiti. Maka kewajiban kita sebetulnya terhadap orang tua itu tidak ada batasan waktunya. Selamanya kita mesti berbakti kepada kedua orang tua kita. Tetapi ada momen-momen kalau dirasa kedatangan kita membuat hati mereka hampa, maka di situ kita wajib datang kepada mereka. Jangan sampai gores hati orang tua kita dengan kesedihan, walaupun mungkin kita tidak menyakiti mereka dengan kata-kata kasar, kita tidak membentak mereka, bersuara tinggi kepada mereka, tapi bisa jadi seorang anak itu menyakiti hati orang tuanya dengan menyiksa mereka dengan kerinduan. Bagi orang tua kita kan anak itu tidak pernah besar. Walaupun anaknya profesor, walaupun anaknya bupati, walaupun anaknya gubernur, pejabat tinggi. Tapi di mata orang tua, anak itu tetaplah seperti anak kecil yang dulu mereka timang-timang, yang dulu mereka gendong-gendong.
Tak ada besarnya anak. Maka oleh karena itu kita posisikan diri kita di hadapan orang tua kita. Jadi seorang anak mesti merendahkan diri di hadapan orang tua mereka. Jangan pernah membawa embel-embel kepangkatan kita, embel-embel kekayaan kita di hadapan orang tua kita. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian dengan penuh kasih sayang. Nabi Yusuf seorang raja, ketika dia duduk di atas singgasananya, datanglah ayahnya Nabi Yakub, dia turun dari atas singgasana. Artinya apa? Dia tak merasa menjadi seorang raja di hadapan ayahnya. Imam Abu Hanifah ini seorang ulama besar, seorang faqih terbesar di kota Kufah. Dan dia punya ibu yang ibunya itu sangat kagum dengan salah seorang pendakwah, bukan ulama, tapi seorang mubalik. Dalam satu kesempatan, ibunya ini memiliki satu pertanyaan fikih. Dan dia minta kepada Imam Abu Hanifah, tolong antarkan saya kepada laki-laki itu, saya ingin bertanya tentang persoalan fikih ini kepada dia. Itu kan sebetulnya, kalaulah Imam Abu Hanifah mengemukakan ego dia sebagai seorang guru besar di kota Kufah, dia pasti akan berkata, yang paling faqih di kota Kufah ini saya, anak ibu. Iya, betul ya. Tapi Imam Abu Hanifah tak pernah dia memperlihatkan bahwa dia itu adalah seorang faqih. Kalau ibunya ingin datang kepada salah seorang mubalik, Imam Abu Hanifah antarkan ibunya itu untuk bertanya. Coba bayangkan. Artinya seperti kita lah umpamanya. Kita, kalau istilah orang kampungnya, pokio potong komi. Datang Dr. Mawardi membawa ibunya, bertanya kepada kita tentang persoalan fikih. Tentu bergetar hati kita. Iya betul ya. Ulama besar datang. Tapi itulah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah untuk membesarkan hati ibunya, untuk memuaskan rasa penasaran ibunya. Imam Abu Hanifah menyingkirkan egonya jauh-jauh. Maka oleh karena itu kadang-kadang kita merasa karena kesibukan kita tak sanggup, tak sempat untuk menjenguk ibu kita, bersimpuh di hadapan mereka. Yakinlah, ketika nanti mereka tiada, saat-saat seperti itu merupakan saat-saat yang paling kita rindukan. Jadi selama orang tua kita masih hidup, maka bahagiakan mereka. Salah satu doa malaikat Jibril kan itu. Ada 3 doa malaikat Jibril yang sangat masyhur, sangat populer, sering dibaca oleh buya-buya kita, terutama menjelang kedatangan bulan suci Ramadan kemarin. 1, bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celaka orang kalau usianya sampai menjelang Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan, tetapi dosanya tak diampuni Allah selama Ramadan. Yang kedua, bu'dan liman adraka abawai. Celakalah orang kalau dia mendapati orang tuanya sudah sepuh di sisi dia, orang tuanya sudah sakit-sakitan, baik salah satu maupun keduanya, walam yudkhilahul jannah. Tapi kondisi orang tuanya seperti ini tidak membuat ia masuk ke dalam surga. Maka orang tua yang sakit, orang tua yang sepuh itu merupakan awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling tengah, pintu surga yang paling dekat, pintu surga yang paling indah. Maka selagi ada kesempatan, bahagiakan orang tua kita, karena saat-saat itu nanti akan sangat kita rindukan ketika mereka sudah meninggalkan kita. Baik Buya, ini alhamdulillah, terima kasih. Ini pertanyaan mungkin dari bapak-bapak nih Buya. Iya. Bapak nih menanya, mungkin ingin memperbaiki dirinya sejak Ramadan ini. Bagaimana Buya kami mengurangi pekerjaan kami di bulan Ramadan ini? Jika kami lanjutkan, bisa jadi kami tak puasa. Tapi kalau kami kurangi, mungkin rezeki kami sedikit. Ini bagaimana nih Buya menyikapi masyarakat di sini Buya? Pertama, salah satu anugerah yang paling indah itu, rezeki kita yang paling baik itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita pekerjaan, yang mana pekerjaan itu tak menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya idealnya Ramadan itu tidak mengurangi produktivitas kita. Ya, baik, ya.
Contoh umpamanya, Ramadan itu sebetulnya tak boleh kita jadikan alasan, tak boleh kita jadikan dalih untuk mengurangi produktivitas kita sebagai seorang warga masyarakat. Peristiwa-peristiwa besar itu pernah terjadi di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang dahulu, orang-orang soleh di masa dahulu, mereka tak mengurangi produktivitas mereka selama bulan suci Ramadan. Contoh umpamanya, Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa besar lain di bulan suci Ramadan di zaman Rasulullah, peristiwa Fatu Makkah. Fatu Makkah, penaklukan, pembebasan kota Mekah. Lebih kurang 12.000 kaum muslimin bergerak dari Madinah datang membebaskan kota Mekah. Ketika itulah Mekah kembali jatuh ke tangan Rasulullah SAW. Itu terjadi ternyata di bulan suci Ramadan. Dalam konteks negara kita, proklamasi 17 Agustus itu bertepatan kalau tak salah dengan 10 Ramadan, hari Jumat. Betul, ya, dalam sejarah untuk sekolah. Ya, artinya apa? Kalaulah dulu Bung Hatta, Bung Karno, Haji Agus Salim berpikir, kita tundalah kemerdekaan ini menjelang setelah hari raya, biar lebih semangat. Tentu hari ini kita takkan pernah memperingati 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita. Artinya apa? Sebaiknya Ramadan puasa tidak mengurangi produktivitas kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang warga masyarakat, ataupun sebagai seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak istri kita. Tapi di sisi lain, mencari nafkah itu juga merupakan kewajiban. Mencari nafkah yang halal itu merupakan jihad. Di zaman Rasulullah kan ada seorang laki-laki yang keluar badannya tegap, kemudian ototnya mungkin tampak besar, tampak semangat dia dalam mencari kerja. Lewat di depan Rasulullah bersama para sahabat. Ketika itu sahabat berkomentar di hadapan Rasulullah SAW, andai kata tenaga yang seperti ini, semangat yang luar biasa seperti ini, dia pergunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Andai kata dia keluar ini dalam rangka mencari nafkah untuk orang tuanya yang sudah jompo, itu sesungguhnya bernilai jihad bagi dia. Kalau seandainya dia keluar ini dalam rangka bekerja, mencari nafkah untuk istri anak-anaknya, maka itu juga bernilai jihad bagi dia. Bahkan kalaupun seandainya dia keluar ini untuk bekerja menjaga kehormatan dirinya agar tidak mengadakan telapak tangan meminta-minta kepada orang lain, itu juga merupakan jihad bagi diri. Bagi bapak-bapak yang kebetulan mungkin kerjanya agak keras, sebetulnya kita sedang dihadapkan kepada dua hal yang bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu, jihad melaksanakan ibadah puasa. 3, amal ibadah yang ganjarannya itu hanya Allah yang mengetahui besarnya. 1, bersabar atas segala musibah. Yang kedua, memaafkan orang lain. Yang ketiga, puasa. Di puasa ini besar ganjaran. Kemudian yang kedua, dia dihadapkan dengan pahala jihad mencari nafkah, mencukupi kebutuhan anak istrinya. Jadi berbahagialah kita kalau seandainya walaupun di bulan suci Ramadan kita masih tetap produktif bekerja. Mudah-mudahan kalau azam kita kuat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang lebar bagi rezeki dan kesejahteraan kita. Baik Buya, ini ada pertanyaan terakhir. Tidak sedikit orang yang puasa tapi sia-sia Buya karena masih melakukan perbuatan buruk. Apa yang sebenarnya membuat puasa kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Pertama kan secara fikih, agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala tentu kita perhatikan syarat rukunnya apa. Sunat-sunat puasa itu apa? Kemudian akan bisa menghancurkan amal ibadah puasa kita itu apa? Tinggalkan itu. Berbohong kalau itu merusak amal ibadah puasa kita, tinggalkan. Kata-kata bohong, tinggalkan juga kata-kata kotor, mengumpat dan lain sebagainya. Kemudian lebih daripada itu, maknailah puasa sebagai proses transformasi diri kita.
Artinya yang berpuasa itu bukan hanya perut kita saja. Yang berpuasa itu lidah kita berpuasa dari mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Salah satu kemuliaan seorang insan itu terletak pada lidahnya. Luqmanul Hakim ketika ditanya oleh kawannya, Luqman ini kan seorang budak. Ya. Kulitnya hitam legam, orangnya pendek, bibirnya tebal. Pekerjaannya itu hanyalah mengembalakan kambing dan mencari kayu bakar. Tapi orang begitu memuliakan dan hormat kepada Luqmanul Hakim. Bahkan namanya diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Suatu saat dia ditanya oleh salah seorang kawannya, "Wahai Luqman, kita kan sama-sama penggembala kambing. Tapi apa yang membuatmu mulia, wahai Luqman?" Luqman berkata, "Yang membuat saya mulia di antara jawaban Luqman itu adalah saya tak pernah mengeluarkan kata-kata bohong dan saya tak mau berbicara berkata-kata kalau seandainya pembicaraan itu tidak memberikan makna dan manfaat bagi orang yang mendengarkan." Karena suatu kali majikan Luqmanul Hakim minta kepada Luqman untuk menyembelih seekor kambing dan minta sesuatu yang paling baik bagian dari tubuh kambing ini. Apa yang diambil oleh Luqman setelah dia menyembelih kambingnya itu? Dia ambil lidahnya, dia ambil hati kambing. Ini Tuhan yang paling baik dari kambing ini. Keesokan harinya Luqman kembali diperintahkan untuk menyembelih kambing. Dan kali ini tuannya minta ambil yang paling jelek, yang paling buruk dari bagian tubuh kambing ini. Apa yang diambil Luqman? Tetap lidah dan hatinya. Artinya apa? Lidah ketika dia baik, dia menjadi sesuatu yang paling baik dalam diri kita. Kalau dia buruk, maka dia menjadi sesuatu yang paling buruk dalam diri kita. Selama puasa, lidah ini juga mesti kita puasakan supaya menjadi lidah yang terbaik dalam kehidupan kita. Mata kita puasakan. Telinga kita puasakan. Apalagi hari ini tantangan kita untuk menjaga telinga kita ini agar tidak dimasuki oleh sesuatu yang dilarang Allah semakin berat. Informasi begitu mudah kita dapatkan. Kadang-kadang begitu kita scroll aja HP kita semuanya nampak di Facebook, TikTok, Facebook, aib orang nampak, aurat orang nampak dan sebagainya. Ini tantangan kita sebetulnya. Kemudian kita puasakan semuanya. Kemudian berikutnya, kalau kita ingin lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip salah satu kaulnya Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali, "Iza aradallahu salaha 'abdihi." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan perbaikan terhadap hambanya, ingin Allah hambanya itu menjadi orang baik, alhamahu killatal kalam. Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada hambanya ini beberapa hal. Yang pertama, killatal kalam. Sedikit berbicara. Mengurangi kata-katanya, mengurangi komentar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, killatat ta'am. Mengurangi makan. Yang ketiga, killatal manam. Mengurangi tidur. Nah, 3 hal ini sebetulnya bisa kita lalui selama Ramadan ini. Mengurangi pembicaraan. Selama Ramadan ini kan kita dituntut untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Iya, betul. Maka yang keluar dari mulut kita tuh hendaknya adalah kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat zikir. Maka kita tadi kita sampaikan, kita perlu menantang diri kita berapa kali khatam kita selama bulan suci Ramadan. Kemudian dalam rangka mengurangi banyak bicara juga, maka kita dituntun untuk beriktikaf. Ya, Iktikaf itu bukan hanya sekedar berdiam diri dalam masjid. Iktikaf itu intinya adalah bagaimana kita bertafakur, bermuhasabah, menyelami relung hati kita. Di Masjid Nabawi itu ada satu tiang namanya Ustuwanatus Sarir. Kenapa tiang itu dinamakan Ustuwanatus Sarir? Ustuwanah artinya tiang, sarir itu artinya tempat tidur. Tiang itu dulu dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk tempat beriktikaf. 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah bahkan membawa tempat tidurnya ke dalam masjid di dekat tiang itu. Artinya apa?
10 malam terakhir itu memang Rasulullah SAW seolah-olah ingin memutuskan hubungan komunikasinya dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tak banyak dia berbicara. Maka apalagi hari ini semakin banyak kita berkomentar, akan semakin banyaklah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, qillatul ta'am, mengurangi makan. Persoalan kita hari ini, belanja makan kita justru lebih banyak di bulan Ramadan dibanding luar Ramadan. Iya betul ya. Takjil ya. Saya tanya sama ibu-ibu, mana lebih banyak belanja dapurnya selama Ramadan dibanding luar Ramadan? Oh, katanya lebih banyak di bulan Ramadan, Bu ya. Ada yang bilang 2 kali lipat, bahkan kadang-kadang sampai 3 kali lipat dan lain sebagainya. Iya betul. Ini kan kontraproduktif sebetulnya dengan tujuan Ramadan. Ramadan itu justru Allah hadirkan untuk melatih diri kita, menyedikitkan makan kita. Baik ya. Tapi justru selama Ramadan ini konsumsi makan kita semakin bertambah-tambah. Kita tidak mengurangi makan, tapi hanya merubah jam makan kita. Padahal kalau perut terlalu kenyang, kata Luqmanul Hakim, kalau perut terlalu kenyang maka itu akan menghalangi kita untuk berpikir tentang i'tibar pelajaran yang dibentangkan Allah. Akan menghalangi kita untuk mengeluarkan kata-kata hikmah dan kata-kata yang baik. Akan membuat badan kita terasa berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, qillatul manam, mengurangi tidur. Saya tanya kepada orang-orang, mana yang lebih banyak tidur selama Ramadan dibanding luar Ramadan? Kata mereka lebih banyak di dalam Ramadan. Ya betul ya. Sama saja dengan makan tadi, hanya merubah jam tidur saja. Kalau selama Ramadan mungkin tidurnya agak lebih lambat, tetapi nanti diganti di siang hari. Setelah subuh tidur, nanti siang tidur lagi. Padahal tidur setelah subuh itu termasuk salah satu tidur yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 3 hal ini yang perlu kita perhatikan selama Ramadan. Di samping kita tingkatkan kualitas diri kita, tingkatkan keimanan kita, termasuk tingkatkan ilmu kita. Ada istilah tadarus Al-Quran. Tadarus itu kan sebetulnya bukan hanya sekedar membaca Al-Quran. Ya. Tadarus itu kan artinya mempelajari. Memperbaiki ya kan. Mempelajari, memperbaiki bacaannya, kemudian memahami apa makna-maknanya. Itu yang disebut dengan tadarus. Artinya kita semakin dekat dengan Al-Quran. Di situ ada peningkatan ilmu kita. Ada peningkatan amal kita dengan cara membiasakan amal-amal yang baik. Selama ini kita mungkin lalai datang ke masjid. Selama Ramadan kita paksa diri kita hadir ke masjid sebelum muazin, minimal sebelum muazin iqamah. Kalaupun tak bisa kita hadir umpamanya sebelum muazin mengumandangkan azan, tapi usahakan jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Termasuk juga membiasakan diri kita menyedikitkan makan, menyedikitkan kata-kata, berbicara, kemudian mengurangi tidur kita, sehingga memang hidup kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada Buya, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah dan juga masyarakat. Baik kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang mendengar, insyaallah MUI menerima konsultasi permasalahan-permasalahan agama. Maka silakan hadir di sekretariat yang berada di komplek Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar. InsyaAllah di hari-hari kerja akan melayani masyarakat-masyarakat yang ingin konsultasi. Baik, terima kasih kepada Buya. Mudah-mudahan manfaat bagi kita bersama. Saya sebagai membawa acara mohon maaf kepada Bapak Ibu jika ada kami di antara kami yang mungkin salah di bulan Ramadan ini. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.